TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Kali ini saya ada di Jalan Legian ya. Dulu ketika pariwisata masih berjaya, ini sangat ramai sekali. Tapi kita hari ini akan mewawancari Pak Nyamaruta Adi, beliau adalah tokoh masyarakat Legian yang tentu mengetahui betul situasi perbedaan ya, antara pariwisata di Legian ketika normal dan ketika masa pandemi. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Winata. Tapi kata sehat ya? Becik, sehat. Pak Adi, kita melihat sekarang di Legian ini kan, kalau dulu normal ramai sekali ya. Sekarang sudah mulai tutup. Iya. Ini sejak kapan tutupnya? Apakah sejak pandemi itu sampai sekarang belum pernah buka sama sekali atau seperti apa? Kalau kita lihat perkembangan semenjak pandemi itu, ini sudah 1 tahun tutup. Tahun, ya? Ya. Jadi kalau kita bicara awal pandemi Maret 2020 masih bisa jalan, tapi dalam perkembangannya karena sama sekali tidak ada bisnis yang bisa dihidupkan, kemudian mulai 1 tahun yang lalu bagian besar sudah tutup ya? Toko-toko di Jalan Legian ini. Jadi sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kalau boleh diinformasikan kepada pemirsa, sebenarnya kalau toko-toko ini dulu atau sekarang ini kepemilikan Pak Adi tadi, siapa yang milik? Apakah masih punya orang Legian atau sudah sebenarnya beralih kepemilikan? Nah, ini hampir 90%, ya 95% ini masih orang Legian ini. Tetapi pengelolaannya itu istilahnya disewakan, dikontrakkan. Jadi status kepemilikannya tetap orang sini. Saya sebagai warga yang lahir memang di Legian, jadi mengetahui sekali bagaimana perkembangan pariwisata ini begitu pesat, tapi tiba-tiba dengan adanya pandemi yang tidak bisa kita prediksi kapan akan berakhir, akhirnya seperti ini. Jadi toko-toko tutup, yang menyewakan kalau sudah habis kontraknya pergi. Ya, kemudian ya beginilah. Sudah adakah yang pergi dulu mau kontrak, ketika ramai sekarang sepi, mereka pergi Pak? Pergi. Sudah ada, sudah banyak yang pergi, sehingga bisa dilihat nanti toko-toko yang bertuliskan dikontrakkan gitu ya. Dikontrakkan. Kalau dulu di sini orang baru bikin fondasi saja sudah ada yang menakar ya. Oke. Sekarang, baru bikin fondasi, baru mau bangun ya. Ya, sudah ada yang berebut untuk menyewa. Sudah ada yang berebut. Ya, padahal belum berupa bangunan. Tapi kalau sekarang sudah berupa bangunan, tidak ada yang mencari. Tidak ada ya. Iya, sangat dilematis. Itu berarti sebenarnya masyarakat Legian ini sudah kehilangan pendapatan dari kontrak-kontrak yang biasanya mereka dapatkan setiap tahun ya, Pak? Ya, itu sangat miris sekali kalau kita selama ini hampir sudah 20 tahun yang lalu semenjak reformasi sudah berkembang juga begitu baik pariwisata, bahkan sebelum itu juga sudah ya, tapi ya seperti ini kita lihat ini dikontrakkan Pak ya. Ya, berarti ini dulu ada pengontraknya, sekarang sudah berakhir mungkin masa kontraknya dan mereka tidak memperpanjang lagi. Karena sama sekali tidak ada tamu. Kalau dulu normal, andai kalau sekarang normal, misalnya kondisi nggak sampai seperti ini, Pak? Tidak ada seperti ini. Jam-jam segini itu pasti ramai sekali. Semua buka kalau jam-jam begini. Dan kalau misalnya masa kontraknya habis, pasti akan diperpanjang. Sebelum masa kontraknya habis, sudah 1 tahun sebelumnya itu sudah diminta lagi. Kalau tidak, bisa ada orang lain yang masuk. Iya, karena demand-nya sangat tinggi dulu kan, permintaannya tinggi. Sekarang ya kondisinya begini, sangat menyedihkan. Jadi pendapatan masyarakat ya bagaimanapun juga kalau kita bilang minus ya minus, karena pengeluarannya itu kan tidak bisa dihindari ya. Untuk pengeluaran sehari-hari, untuk kegiatan ritual, keagamaan, bersosialisasi, itu terus. Sedangkan kita secara pemasukan itu sangat jauh berkurang. Kalau boleh tahu, mungkin Pak Adi punya informasi kontrak di sini sebenarnya yang terendah sampai yang tertinggi berapa? Itu tidak ada. Sulit. Itu tergantung ya masing-masing. Ya, tergantung masing-masing. Ya. Kemudian seperti sekarang ini kan tentu saja demand-nya sedikit ya, permintaannya sedikit. Kalau normal normal. Sampai nggak 100 juta misalnya Pak per tahun? Kalau ya berkisar antara itu dah. Sampai lah gitu ya? Iya, sampai kadang.
Kalau itu kan ukurannya ya. Ya. Ukurannya kemudian Tergantung ukuran. tergantung juga dipakai untuk apa. Kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang keperluan pemakaiannya untuk sesuatu yang ya dilihat strategis, lokasinya bisa nilai Mahal, kontraknya tinggi ya. ya. Jadi tidak bisa disamakan satu toko dengan ukuran yang sama, itu tidak bisa. Ya. Sekarang seperti ini kan banyak tutup. Dan kebanyakan biasa di sini adalah apa? Handicraft gitu ya, untuk Ya. oleh-oleh dan segala macam. Ada juga yang untuk Kebanyakan makanan. ya kalau di jalan ini kebanyakan ini apa namanya souvenir oleh-oleh gitu ya. Souvenir Oh, oleh-oleh. ya beberapa aja ya, ada yang kuliner, kemudian ada yang minimarket. Ya, Minimarket sangat juga nanti ada. kan seperti ini kan. Ya. Tutup. Dulu ini ramai sekali. Dulu ramai ya? Iya. Ya, ini silver ya. Sekarang kondisinya sudah digembok seperti ini. Sudah lebih dari setahun ya, Pak? Iya. Ya. Lalu dari mana sekarang masyarakat Legian mendapatkan? Ya, penghasil pendapatannya kalau kita bicara tabungan mungkin, tetapi dalam 1 tahun itu kan bisa kita hitung seberapa besar tabungan itu kalau kita punya misalnya, tentu saja sudah habis gitu ya. Sehingga sekarang ada yang ya untuk sekedar menutupi biaya hidup sehari-hari, ada yang berjualan kecil-kecilan gitu ya di pinggir-pinggir apa namanya tokonya, di pinggir-pinggir tempat yang dulu disewakan. Tetapi ya Hasilnya tidak seberapa ya? hasilnya tidak seberapa karena karena dulu kan pendatang yang banyak membeli. Orang di sini hotel, restoran, toko-toko ini kan semua punya karyawan. Ya. Sekarang mereka sudah tidak ada di sini. Siapa yang mau dijual? Iya, makanan itu? kalau antara masyarakat kita setiap hari kan tidak mungkin ya. Paling belanja 1 kali, 2 kali. Jadi sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kalau saya berpendapat penerapan PPKM, kemudian kita harus taat disiplin protokol kesehatan itu sebenarnya gimana ya? Seperti paradok gitu ya. Di satu sisi kita ingin kesehatan itu memang yang utama. Betul. Tapi kalau PPKM berkepanjangan, saya kira dampak kepada ekonomi masyarakat kecil itu khususnya menengah ke bawah itu sangat berat. Iya. Ya. Pembatasan jam buka juga. Ya kita tidak kita tidak melawan ketentuan pemerintah. Kita memahami bahwa kita perlu sehat, tapi satu hal juga bagaimanapun juga ekonomi harus juga itu. Dan sampai kapan nih kira-kira masyarakat Legian bisa bertahan dengan kondisi begini? Kalau COVID-nya tidak hilang, saya kira ini musuh juga lah ya. ini musuh yang tidak kelihatan ya. Kalau kita bicara berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Ya. Oleh Dan karena ini itu, kayak sekali lagi mungkin dampak yang terparah ya. Kalau dulu Ini kan ya. ada bom Bali, ada Gunung Agung. macam-macam ya, Dampaknya tidak separah ini Pak. ada kriminalitas, ada gangguan dulu kan, Ya. seolah-olah tidak aman di Bali. Tamunya orang asing itu adalah masalah dia, karena di mana-mana juga ada. Tapi ini kan masalahnya di seluruh dunia. Ya. Itu yang masalah, beda dengan waktu bom Bali ya hanya di sini, waktu ada kolera ya di sini. Itu terbatas. Memang kalaupun kita misalnya bandara dibuka misalnya sudah, tapi kan dari mana wisatawan? Iya, karena mereka masih banyak yang masih menutup pintunya untuk keluar kan. Demikian juga hotel, restoran yang besar-besar itu kasihan juga. Kalau tidak dipelihara, tidak di-maintenance, ya rusak. Pak, kalau boleh tahu masyarakat di Legian ini, karena kan sudah hampir 2 tahun ya kita akan pandemi ini. Apa sebenarnya yang ingin betul-betul diharapkan gitu? Apakah ya tentu pariwisata bisa segera pulih gitu ya Pak ya. Tapi kan agak susah nih. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Legian ini supaya mereka ya paling tidak secara ekonomi masih bisa bertahan? Ya, kan ada juga orang berpendapat kita beralih saja ke masalah pertanian misalnya. Tetapi di sini lahan-lahannya sudah hampir habis, sudah beton semua. Kemudian kalau kita bicara bisnis kecil-kecilan, bisnis apa? Jadi kemampuan permodalan kita, kemampuan kita untuk mencari calon-calon pembeli itu kan sulit. Jadi intinya kuncinya memang pandemi ini harus hilang gitu. Pandemi ini harus berakhir. Ya. Itu kuncinya. Kalau tanpa itu saya kira juga
Agak susah Pak ya. Susah. Kalau bagaimana dengan kan ada juga mungkin pondok wisata, homestay yang ada di sekitar sini juga Ya. masih belum bisa beroperasi Pak ya. Belum bisa. Ada tamu nggak ada. Ya. Oke, ada tamu 1, 2 itu kan untuk biaya operasionalnya itu kan juga sangat ini ya. Tidak menutupi. Tidak cukup. Jadi kemudian warung-warung, restoran kecil banyak juga masyarakat lokal yang mengelola sebelumnya. Tapi dengan kondisi sekarang ini sudah nggak bisa. Oh, ya. Oleh karena itu di satu pihak kita juga harus melaksanakan kehidupan sosial kita di dalam melakukan ritual-ritual keagamaan. Meskipun sekarang pelaksanaannya kan disederhanakan, banyak sekali sudah. Tapi tetap butuh biaya ya Pak ya. Biaya itu masalah ada biaya, tapi kita tidak punya pendapatan ya, sumber pendapatan kita sudah hilang. Jadi kami berharap juga bagaimanapun juga pemerintah memang kita akui sudah melakukan langkah-langkah maksimal ya untuk mengembalikan kondisi seperti semula, kemudian agar pandemi ini segera berakhir. Tetapi kalau masih seperti ini susah sekali. Seperti ini sekarang dalam kondisi rusak ya. Kalau dulu mungkin tidak sampai seperti ini ya. Namanya juga bangunan Ada kalau tidak ada bangunan orang seperti ini menempati kan cepat rusak kan? Iya, sama dengan rumah aja begitu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan dihadapi oleh masyarakat. Betul. Sementara kehidupan sosial, ritual harus tetap berjalan, pendapatan yang sangat minus ya. Mengandalkan tabungan ya sampai berapa lama? Sampai berapa lama sekarang saja saya kira juga sudah mungkin masih ya tidak bisa disebutkan ya. Sudah minim sekali. Iya. Orang yang lewat ini kan cuman ya. Lewat aja. Iya, lewat aja. Iya. Kita tidak ada yang. Kalau dulu kan wisatawan jalan ya kan. Melihat-lihatin toko. Ya, biasanya masyarakat lokal ada juga yang berjualan ya, makanan-makanan. Itu tamu ya atau konsumennya adalah biasanya karyawan-karyawan yang bekerja di sini lah. Karyawan-karyawan juga sudah tidak ada. Mau jualan juga nggak bisa berarti. Itu yang masalah. Kita bisa melakukan itu, tapi siapa yang berbelanja ini kan? Iya. Karena tinggal komunitas lokal aja yang tinggal sekarang. Dulu kan setiap rumah tangga rata-rata punya kamar kos minimal 4 kamar. Setiap rumah tangga. Oh iya. Minimal itu punya. Anggaplah terisi 50% kan. Setiap rumah tangga itu sudah ada orangnya yang akan berbelanja, 2 orang kali sekian kepala keluarga. Itu rata-rata iya. Berarti tidak ada sama sekali pendapatan. Kalau dulu mesti berjualan, hidup dari kos, karena ada karyawan hotel yang ngekos di tempat ini. Sekarang udah nggak ada lagi Pak ya? Kosong sama. Yang paling utama kan menyewakan ini kan. Iya. Ini itu sumber-sumber pendapatan sawah ladang ini. Sudah tutup semua. Iya, sawah ladang. Kalau dibilang mau petani juga petani apa? Ya di mana? Apalagi generasi sekarang saya kira juga sulit ya untuk melakukan itu. Apakah masyarakat Legian sudah nyaris frustasi Pak? Saya kira frustasi belum. Janganlah sampai jangan frustasi. Karena seperti saya katakan hidup ini adalah tetap semangat ya. Iya, kita harus tetap semangat. Iya, di samping kita selalu mohon kepada Sang Hyang Widi melalui upacara-upacara keagamaan. Kemudian kita semua harus taat pada protokol kesehatan, ikut pemerintah. Itu yang itu. Jadi mudah-mudahan badai cepat berlalu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rutadi, waktunya sudah hampir 15 menit dan terima kasih sudah mengantarkan saya juga melihat-lihat kondisi seperti ini. Memang memprihatinkan gitu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat Legian, ya dulu ketika normal mungkin agak isi money lah, gampang cari uang. Tapi sekarang dalam kondisi begini tentu ini sudah memprihatinkan. Tapi tidak hanya masyarakat Legian sebenarnya, tapi seluruh masyarakat Bali merasakan dampak lesunya pariwisata. Mudah-mudahan badai ini segala berlalu, pandemi segala berlalu, karena itulah satu-satunya kunci yang bisa membuat kita bisa pulih. Perekonomian bisa pulih dan mudah-mudahan juga masyarakat Legian tidak sampai frustasi dengan kondisi seperti itu, tetap bertahan, tetap semangat dan melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya. Saya kira itu ya Pak Dia. Terima kasih. Demikian Bali Post Stop kali ini saya ditemani Pak Adi Rutadi, ya, tokoh masyarakat Legian dan juga pelaku pariwisata dulu yang paham bagaimana perkembangan di Legian ini. Sekali lagi mudah-mudahan badai ini segala berlalu dan kita tetap semangat untuk Bali bangkit. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Terima kasih. Sampai jumpa.